Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum kita mulai belajar pendidikan agama Islam, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Anak-anak ibu semua, kita masuk ke materi pembelajaran kita yang keempat, yakni tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun dalam pokok pembahasan ini ada beberapa hal yang harus anak-anak ibu pahami. Yang pertama tentang pengertian sholat sunnah, yang kedua tentang macam-macam sholat sunnah berjamaah, kemudian yang ketiga tentang macam-macam pelaksanaan sholat sunnah munfarid. Selanjutnya adalah tentang macam-macam sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa pula dilakukan secara munfarid. Terakhir tentang hikmah melaksanakan sholat sunnah. Namun dalam pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian sholat sunnah dan macam-macam sholat sunnah berjamaah berikut cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, anak-anak ibu silakan dipersiapkan pena, buku dan silakan dibuka buku paketnya yaitu pada halaman 55. Baik anak-anak ibu semua, kita mulai saja pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang apakah itu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, dan ada juga yang bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun secara munfarid atau sendiri-sendiri. Selanjutnya, kita bahas tentang sholat sunnah berjamaah. Apakah itu sholat sunnah berjamaah? Iya betul, bahwa sholat sunnah berjamaah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Jadi ada imamnya dan ada juga makmumnya. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama sholat iddain. Sholat iddain itu ada dua, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Kemudian yang kedua sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Dan berikutnya sholat khusuf yaitu gerhana bulan. Terakhir adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Iya betul, sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Baik anak-anak ibu semua, mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah ini. Yang pertama adalah sholat idul fitri. Sholat idul fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan.
itu sendiri artinya adalah kembali, yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama, yang berbeda pada niatnya saja, yaitu pada rakaat pertama melakukan takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah. Yang kedua, bacaan yang dibaca di sela-sela takbir adalah Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua melakukan takbir 5 kali setelah takbir istiqol. Takbir istiqol itu maksudnya adalah takbir pergantian dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Kemudian terakhir setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Berikutnya adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau kusufus samsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jamaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Selanjutnya adalah sholat khusuf. Kalau tadi kusuf, kalau sekarang adalah sholat khusuf. Itu sholat khusuf itu adalah sholat gerhana bulan atau biasa disebut dengan khusuful qamar. Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini juga sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Hal yang membedakan sholat kusuf dengan sholat khusuf dibandingkan dengan sholat pada umumnya adalah dalam sholat khusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf dan sholat khusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Setelah selesai sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Itu tentang tata cara pelaksanaan sholat kusuf dan sholat khusuf. Terakhir, sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah adalah sholat istisqa. Apa tadi sholat istisqa? Iya, sholat untuk memohon atau meminta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan.
Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunnahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan dan dosa serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar sesampai ke tanah lapang sambil menunggu. Dilanjutkan ya. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa ini adalah yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqomah, tapi cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah, artinya mari sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surat yang panjang. Kemudian yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana yang kita bahas adalah yang pertama tentang sholat sunnah, kemudian tentang macam-macam sholat sunnah tadi ada berapa? Itu sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah kusuf, sholat sunnah khusuf, dan sholat sunnah istisqa. Jadi tugas untuk anak-anak ibu semua, silahkan dipahami dan disimak kembali pembahasan yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini. Kemudian buatlah ringkasan materi ke dalam buku catatanmu dengan rapi. Dan untuk pertemuan berikutnya, insya Allah akan kita bahas tentang macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid berikut dengan tata cara pelaksanaannya. Itulah tadi pelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.